aku lihat di stage, boleh disebutkan nggak sih? Kan ini kan adaptasi dari novel ya. Sebenarnya untuk pengalaman karakter kalian selain video call itu gimana? Baca dulu atau gimana? Boleh satu persatu. Baca novelnya dulu nggak sih gitu? Oh iya. Syuting ini. Aku baca dari novelnya dulu. Di Wattpad aku baca dari Wattpad. Jadi sempat baca dulu tentang Rana Pusaka ini dari Wattpad. Dan kalau misalkan dari series dari Wattpad ke series ini bisa dibilang yang series ini tuh dibikin lebih padat lagi ceritanya dibanding yang di novel atau di Wattpad tersebut. Karena kalau misalkan kalian mau lebih detailnya lagi atau yang lebih lengkapnya lagi dengan cerita yang lebih petualangan lebih banyak lagi mungkin durasi. Iya, di Wattpad dan novel itu lebih banyak. Iya. Tantangan terbesar dari peran ini apa sih? Tantangan terbesarnya mungkin bisa dibilang karakter yang kita mainin cukup berbeda dari karakter kita yang asli ya. Dari kita berempat ini juga lumayan berbeda dengan karakter yang kita mainin, dan juga kita mengharapkan apa yang teman-teman yang baca dari novelnya atau dari Wattpadnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan dengan adanya series ini. Ya, Bener gitu ya. Bener. Syutingnya boleh tahu berapa lama? Kalau syuting 10 Kita iya ya. 2 minggu kurang lebih. 2 mingguan. 2 minggu. Lokasinya memang cuma di satu tempat atau ada adventure di tempat lain? Ada. Ya tuh lokasi sebenarnya kita base-nya banyak sekali menghabiskan harinya di kosan kita ya. Iya. Tapi ada satu hari kita di mana kita pergi ke satu tempat yang nanti bisa jadi rahasia itu kan. Di Jakarta aja syutingnya atau? Enggak, kita ada di Jakarta, Bogor, dan juga ya daerah dari situ. Jabodetabek sih, masih Jabodetabek. Fonsi bisa diceritain kan tadi kamu sempat bilang bahwa acting di sini susah karena marah-marah terus. Nah itu gimana sih biar kamu marahnya itu keluar gitu? Pastinya pertama dibantu banget sama Pak Asep. Jadi setiap aku take terus ternyata kurang marah, Pak Asep pasti kayak bilang kayak iya sebentar lagi. Jadi kayak ya beberapa ulangan sampai akhirnya dapat. Dan juga karena kita kan ada beberapa kali proses reading, jadi di saat reading itu kita melakukan praktikal. Jadi di situ kita bisa nyoba-nyoba terus sih sampai dapat enaknya. Ya, justru ngebantu Fonsia di base camp. Ya memang ini rada jahat, cuman kami selalu ngebully Fonsi supaya jangan sampai kita kasihkan bercanda tapi emosinya jadi akrab banget. Itu pokoknya kita setiap apapun yang Fonsi lakuin pasti saya Fahad selalu mengkomentari itu. Bulinya kayak gimana tuh? Dia selalu ngagetin aku tuh gampang banget Bos tuh kan marah langsung. Aku gampang banget kaget, dan misalnya aku lagi bengong tiba-tiba dikagetin, jadi aku kan suka apa sih live gitu kayak beneran jadi marah karena kayak kaget. Tapi itu sama membantu kan. Nah, mungkin adegan yang tersulit gitu yang desainnya apa sih kalau buat? Mungkin ngepel yang lumayan sulit, cukup sulit kayaknya yang belum ada sih di episode 1 itu ada di Kenapa Sama Fahad. Ada di trailer juga yang pas lagi hujan-hujan karena di situ emosinya cukup tinggi. Iya, tapi aku nggak mau spoiler terlalu banyak. Syutingnya malam itu atau gimana? Iya malam. Jadi itu basah beneran? Wah kita bukan basah lagi, kita kuyup. Kita kuyup. Dan ya nanti mungkin kalau misalnya ditanya aku bakal post BTS yang lucu banget di situ. Dan semoga masuk bloopers ya. Iya, bentuk bloopersnya, jadi ya ditunggu aja. Sempat masuk angin nggak sih? Karena kan mungkin berapa lama syutingnya? Iya, jujur besoknya kita berdua langsung masuk angin. Iya. Tapi ada tolak angin. Itu berapa lama? Berapa lama kita ininya syutingnya gitu? Gimana kita nggak ngebully coba teman-teman? Ya kan? Iya kan? Emang kosong seperti Ya Larry. itu aku selalu dikatain kosong, kapan kan keceplosan itu. Siapa mau kasih Peter Pan? Noah jawabannya kemarin. Beneran, saya nggak bohong. Gitu. Ya, jadi gimana itu mungkin ceritain di balik syuting itu gitu. Berapa lama take-nya mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kebetulan syuting kita cukup sehat ya. Sangat sehat Sangat sekali. sehat. Jadi ya dimulai dari pagi selesai mungkin jam 12, mungkin laut-laut jam 1. Karena kan kita padat juga, jadi cukup sehat sih buat kita. Mungkin karena hujan-hujanannya aja, jadi kayak ada sekali masuk angin. Dan kebetulan pas udah hujan-hujanan itu scene yang diambil di hari itu tuh itu yang terakhir. Iya, last scene. Jadi last scene itu udah malam itu mungkin lagi jadi Iya, masuk karena angin mungkin mana. seharian kita udah lelah.
Kalau boleh tahu alasan kalian mungkin biar agak ini ya satu-satu lah mengapa mengambil cerita ini gitu dan seberapa mirip atau seberapa beda karakter yang kami perankan itu dengan pribadi kamu? Kanan kiri. Ya, dari Oke. Kalau aku kenapa aku pengen ambil ini karena pas aku baca dari hipnosis terus aku baca ke ceritanya kayak nggak usah sampai habis, kayak baca di awal aja tuh udah buat aku tuh menarik karena dia punya suatu hal yang beda dan misteri itu lumayan jarang difilmkan di Indonesia dan itu yang membuat aku tertarik. Nah terus kalau untuk karakternya bisa dibilang nggak ada mirip sama sekali dan itu jadi tantangan aku juga, tapi karena kita ketemu terus kita bahas-bahas tentang skripnya, terus aku juga banyak bukan cuma aku, bahkan kita juga banyak ngobrol sama penulis dan sama sutradaranya, jadi semuanya aman gitu kan. kalau nyambung sih Tadi apa pertanyaannya? Kosong kan? apa Udah makan. Udah makan. Kenapa Fonzi Oh, ambil iya. ini? Pertama, enggak, tadi aku saking fokus sama dengerin Oh, jawaban. Jadi kayak Jawaban siapa? Jawaban siapa? jawaban Rio kayak pusing gitu Kak, sorry puasa. Jadi kalau aku sih tertarik banget dari awal karena pas pertama ditawarin, terus aku juga searching, terus bener kata Rio kan tadi misteri. Terus aku tertarik juga sama biasa cerita misteri kayak gitu. Terus dikasih tahu juga para cast-castnya, jadi kayak aku tertarik sekali, dan setelah mulai reading juga kayak wah ini seru banget karena aku excited banget. saya kita gimana sih? terus kamu sendiri Vira nggak tuh jadi cewek yang suka Sebenarnya ada banyak perbedaan ya Kak. Mungkin persamaan yang aku bisa bilang sama, cuman kayak kita suka healing gitu aja. Sisanya cukup berbeda, cuman ya semoga dari yang baik. Amin. Di sini kan kayak ada cerita petualangan gitu ya. Nah di kehidupan nyata kalian suka nggak sih berpetualang atau gimana? Dan mungkin bisa diceritain pernah petualang gimana gitu. Suka banget. Justru ini makanya kalau mungkin jawaban kita dirangkum aja ya Teh. Kenapa akhirnya aku sama Fuad ngambil ini dari awal, karena kami bersahabat sudah lebih dari 5 tahun dan ini adalah doa kami dari tahun lalu. Kita pengen yaudah tahun depan kita buka premier barengan deh. Alhamdulillah View sama Grab menjawab doa-doa kami. Terus ketemu lagi sama Fonzi, yang kebetulan Fonzi juga keluarga besar dari PMS Karaoke, pasti dari sahabat saya, jadi seneng banget gitu. Kalau adventure kita malah lebih jarang main game ya. Kita nggak suka main game yang Nggak suka kita konsol main game gitu. di konsol, Kita kita kalau hangout sih selalu pantai, gunung, dan juga lembah-lembah. Kalau Fonzi suka nggak adventure? Suka, aku juga anaknya pantai sama gunung. Pantai banget ya. Pantai banget ya. Oke. Aku suka banget. Biasanya kayak traveling gitu, itu ngasih tantangan baru dan mempelajari hal baru gitu yang aku suka banget. Jadi di apa ini tadi apa? Suka adventure. Suka adventure Iya, ya. Jadi nggak dikatain kosong? Itu dia jawab lancar. Aku lupa. Nah, dan adventure itu salah satu hal yang membuat aku benar-benar tertarik banget. terus ini kan cerita tentang misteri dan juga petualangan. Kamu sendiri, kalian pribadi itu memang menyukai nggak sih cerita-cerita misteri atau petualangan gitu, kayak mungkin ada referensi kali dari film apa kayak mungkin Jones, Indiana Jones. Indiana mungkin Jones. ada apa-apa kayak gitu. Iya, kok kalau misalkan aku pribadi sih aku emang suka petualangan, dan film-film petualangan juga aku suka banget karena menarik aja sih dan selalu bikin penasaran gitu di setiap adegannya. Kayak yang tadi yang kita lihat di episode pertama itu udah bikin penasaran ya, kelanjutannya apa nih? Kita juga di Basecamp selalu main riddle, emang kita dasarnya suka bikin kepo masing-masing aja, biar misteri-misteri gitu. Riddle kayak misalnya Fonzi datang, teman-teman makan malam di mana ya? Coba tebak ada di mana makan malam kita, gitu-gitu. Padahal makan malamnya ada di situ, tenang-tenang aja. Itu sih. Sama kita pernah halu gitu ya. Kita ngeliat gunung, kita berasa kita adalah 5 cm gitu, padahal sih enggak ya. Kalau Fonzi sendiri mungkin ada referensi apa? Aduh, aku ada sih beberapa kali nonton film misteri, cuman kalau misalnya ditanya tuh aku suka panik dan jadi lupa gitu Kak. Iya. Emang selalu kayak gitu. Waktu kita lagi interview buat View juga ditanya top 3 apa gitu. Dia selalu di otak aku, tapi gara-gara ditanya. Nggak film Indonesia apa luar? Biar kita bantu nih kita Biasanya sebagai film sahabat. luar sih. Tentang apa? Misteri. Iya kayak gimana? Cerita jangan cerita. Siapa tahu kita tahu judulnya. Udahlah nanti kalau aku ingat aku. Sama seperti Larry teman-teman.
tadi senang dong ya bisa main film. Senang banget. Karena sebelum akhirnya kita berdua ngambil proyek ini juga, aku sama Alif emang sering banget ketemu. Bahkan karya pertama kami, film pertama kami adalah ya kami berdua bareng-bareng. Iya. Adalah film pertama kami. Jadi waktu itu telepon-teleponan gitu dong, gue dapet atau? Dia nelfon. Ya waktu baru sampai banget di Jakarta, terus begitu dikasih tahu sama manajerku Aryan kalau mainnya sama Fahad, aku pura-pura aja nelfon, tanggal segini kemana? Oh iya, ada kerjaan apa sih itu gitu. Oh iya, ya udah terus dia kayak apaan sih, tiba-tiba nanya gini-gini. Sudah dia langsung nembak, anjir kita bareng gini. Iya bareng, udah deh kita rayakan malam itu bersama-sama. Kemana kita bisa Telepon. Sekarang mungkin bisa disebutkan kali ya, maksudnya apa sih, kayak mungkin ada tadi kan ada mengambil manfaatnya gitu selama series. Mungkin ada manfaat apa yang bisa di-share untuk penonton saat menonton drama? Kalau dari aku sih yang tadi aku bilang di dalam apapun masalah yang lagi kalian hadapin, background kalian seperti apapun yang kalian merasa hidup kalian itu sendiri, kalian bermasalah sama keluarga atau teman atau orang-orang sekitar kalian, gak ada salahnya untuk kalian itu minta bantuan ke orang lain. Siapa tahu dari setiap masalah yang kita punya, kayak background 4 anak kos ini, Kali, Badran, Arka, Ilyas itu punya masalah masing-masing, tapi karena kita akhirnya terbuka dengan masalah kita masing-masing, kita akhirnya bisa memecahkan itu satu persatu. Oke teman-teman, waktunya udah mepet karena kita mau buka puasa. Jadi kita udahin dulu.